Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marika Rindirani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penentuan harga jual dan harga transfer, atau yang disebut juga pricing method and transfer pricing. Metode penetapan harga berdasarkan biaya. Cost plus pricing method adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit, ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan, yang disebut margin, pada unit tersebut. Cost plus pricing method juga dapat diartikan dengan metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Adapun rumusnya itu seperti biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Di sini juga ada contohnya. Contohnya itu seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya rincian sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya material sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja sebesar 10 juta, biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan, alat-alat, gaji pimpinan dan sebagainya itu ada 5 juta. Sehingga jumlah total biaya itu adalah 40 juta. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total ditambah laba. Jadi 40 juta ditambah 20% dikali 40 juta. Jadinya 48 juta. Dengan demikian masing-masing rumah akan dijual seharga 9.600.000. Didapat dari 48 juta dibagi 5 dengan laba sebesar 1.600.000 didapat dari perhitungan 8 juta dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. Selanjutnya itu ada target costing, adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Di sini juga ada tahapan target costing. Itu yang pertama ada perencanaan korporasi. Tahap ini dimulai dengan dilakukannya penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen, harga yang berlaku, dan volume produksi yang diinginkan. Yang kedua, ada pengembangan proyek produk baru tertentu. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan Korporasi memberi informasi kepada Departemen Perencanaan Perekayasaan tentang jenis produk yang ingin dikembangkan dan isi perubahan rancangan model yang didasarkan atas riset pasar. Dan yang ketiga itu ada penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu. Dalam tahap ini, manajer produk meminta setiap departemen untuk menelaah tentang bahan yang diperlukan, proses pengolahan, dan menaksir biaya. Yang keempat ada rancangan produk. Pada tahap ini,
Departemen Rancangan menyusun draft cetak biru percobaan untuk sekumpulan biaya target setiap komponen. Kegiatan ini memerlukan informasi dari setiap departemen. Yang kelima itu ada rencana pemindahan produksi. Pada tahap ini kondisi perlengkapan produksi diperiksa dan Departemen Manajemen Biaya menaksir biaya sesuai dengan draft cetak biru yang tadi. Berikutnya ada alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif saat ini. Yaitu karena yang pertama perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak saja. Bila dibanding dengan tingkat permintaan, tingkat penawaran jauh lebih tinggi sehingga pasar atau konsumen di sini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode target costing untuk antisipasi harga pasar tersebut. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Bila produk sudah didesain dan lalu mulai diproduksi, maka sedikit yang dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan biaya secara signifikan. Padahal kesempatan dalam melakukan pengurangan biaya terletak pada saat mendesain produknya. Di sini juga ada rumusnya. Biaya produksi sama dengan harga jual dikurang laba yang diinginkan perusahaan dari harga jual. Selanjutnya ada transfer pricing. Yang dimaksud dengan transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan intercompany transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Di sini juga ada tujuan transfer pricing. Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi, penjual, dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode transfer pricing. Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan konglomerat dan divisionalisasi atau departemen, yaitu yang pertama ada harga transfer dasar biaya atau cost based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee.
Yang kedua ada harga transfer atas dasar harga pasar. Ada yang disebut juga market basis transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Yang ketiga ada harga transfer negosiasi atau negosia transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.